Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah Sabtu dari GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudaraku semuanya, kita mau satukan hati kita akan memulai ibadah kita, firman kita, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu kalau siang hari ini kami bisa kembali bersekutu, kami bisa kembali beribadah ya Bapa, kami bersyukur kalau sebentar juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa biarkan Roh-Mu berkuasa ya Bapa, Kau berkuasa atas hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan tuntun untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biarkan Roh-Mu berkuasa penuh, ikat semua yang jahat yang mau menghambat, menghalangi, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan firman-Mu, kebenaran-Mu yang boleh disampaikan, semua yang sia-sia, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu, siapapun yang bergabung untuk mendengarkan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bukakan setiap hati, setiap pikiran, bukakan setiap telinga untuk bisa menerima firman-Mu. Ikat semua yang jahat, yang membuat tidak bisa mendengar semuanya, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudaraku, puji Tuhan ya kalau kita kembali bertemu di dalam ibadah Sabtu kita. Ya saya percaya saudaraku ya kalau masih ada waktu-waktu kita kembali untuk kita bisa bertemu. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya kita bertemu juga di tahun yang baru, di bulan yang baru, di bulan Februari 2026. Mari saudaraku, siang hari ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semuanya ya. Judul perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yes. Shalom saudaraku ya, ini firman Tuhan yang kita baca renungkan hari ini saudaraku ya. Kalau di sini kan judul perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya dalam hidup ini saudaraku, saya merasakan ya banyak hal yang tidak terduga, banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang tidak kita ketahui. Tetapi satu hal saudaraku ya, eh, ada ada satu kepastian dalam hidup ini saudaraku, bahwa hidup ini fana, hidup ini tidak abadi saudaraku ya. Semuanya itu ada umurnya gitu ya. Sehingga apapun yang ada di bawah kolong langit ini, apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang abadi. Itu kita harus mengerti, harus sadari itu saudaraku ya. Mungkin waktu kita masih kecil,
kita lahir, kita melihat dunia, apalagi mungkin masa-masa senang, kita berpikir bahwa semuanya ini akan tetap seperti itu gitu ya. Tetapi semakin dewasa kita mengerti menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Saudaraku ya, semuanya ada umurnya, apalagi berbicara jasmani, berbicara fisik, berbicara yang lahiriah saudaraku itu semuanya fana, ada umurnya. Tetapi saudaraku, firman Tuhan katakan di kitab Pengkhotbah, roh roh itu yang abadi, roh yang diberikan buat saudaraku dan saya itu yang abadi. Makanya kenapa kita juga harus membangun roh kita dari sekarang? Karena roh itu yang nantinya akan ada terus saudaraku. Jadi kalau kita tidak membangun rohaninya kita, ya tidak akan ada satu kehidupan di dalam roh kita. Tetapi kalau kita sudah mulai membangunnya dari saat ini, bahkan selama daging kita, jasmani kita juga masih ada, mungkin masih sehat, keadaan kita masih baik secara jasmani, dan kita membangun rohani kita, ya saya percaya roh itu yang menguatkan. Karena pada dasarnya roh itulah yang memimpin hidup kita. Karena jasmani kita ini kan saudaraku terbatas, fana. Ada saatnya baik, ada saatnya tidak baik, ada saatnya kuat, ada saatnya lemah. Jadi hidup itu nggak bisa dipastikan dan makanya kenapa orang juga hari ini bisa sukacita, nggak sukacita, itu lebih banyak juga dipengaruhi dari jasmaninya, lahiriahnya. Tetapi ketika orang membangun di dalam rohnya, itulah yang menjadi dasar kekuatan. Sehingga ketika orang punya kekuatan di dalam roh, saya percaya itu yang bisa menopang jasmaninya. Sehingga sekalipun secara jasmani melemah, saudaraku, secara jasmani mungkin keadaan itu tidak baik, tetapi karena ada kekuatan di dalam roh, orang bisa dikuatkan, saudaraku. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Judul firmannya saya kasih tidak tawar hati, saudaraku ya. Yang pertama mungkin kita perlu sadari gitu ya, banyak yang membuat tawar hati di dunia ini saudaraku ya. Yang pertama, ya seperti tadi yang sudah katakan gitu ya, bahwa manusia lahirnya itu akan merosot saudaraku. Manusia lahirnya itu akan merosot karena tidak ada yang fana di dunia ini. Karena dunia ini fana saudaraku, tidak ada yang abadi. Semuanya akan merosot sehingga itu yang membuat tawar. Jadi kalau kita mengandalkan lahiriah, ketika kita mengandalkan fisik, ketika kita mengandalkan lahiriah, kita pasti akan kecewa. Karena ada saatnya, ya saya sudah lihatlah sekuat-kuatnya orang, sehebat-hebatnya orang, tetap ada masa-masa yang tidak baik. Umur bertambah, mudanya masih sehat kuat. Begitu umur bertambah, fisik berubah. Jadi saudaraku ini yang pertama gitu ya, yang membuat tawar hati karena manusia lahirnya itu pasti akan merosot. Karena sifatnya itu fana. Jadi kalau kita berharap terus kepada yang fana, yang lahiriah saudaraku, kita pasti akan tawar hati. Jadi ini nomor satu saudaraku ya. Kita yang orang yang percaya kepada Tuhan, mulailah belajar meletakkan pengharapan itu jangan kepada yang lahiriah. Jangan kepada yang dunia. Kenapa? Karena yang dunia itu fana. Tidak ada yang abadi. Semuanya bisa hilang, semuanya bisa pergi, semuanya bisa berubah. Nah kalau kita berharap kepada itu, kita pasti akan kecewa. Tetapi kalau kita belajar berharap percaya kepada Tuhan, itu yang membuat kita kuat. Jadi banyak yang membuat tawar hati. Yang pertama, ya bahwa dunia ini fana. Jadi kalau kita berharap kepada dunia ini itu yang membuat kita kecewa. Yang kedua, ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan. Saudaraku manusia cenderung kan nggak mau susah, nggak mau menderita. Ya kalau kita ayat 16 ya saya baca ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Firman ini katakan, ini kan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Gitu dia katakan dia tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ini yang nomor satu tadi saya katakan. Dunia ini fana. Manusia lahiriah pasti akan merosot. Sekuat-kuatnya orang, sehebat-hebatnya orang pasti akan merosot saudaraku ya. Dan di sini saya lanjut juga 17 bagian A, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Nah, jadi yang pertama manusia lahir yang merosot, yang kedua penderitaan, kesusahan, itu membuat tawar saudaraku ya. Ketika kita merasa kita sudah berjuang, kita sudah mengerjakan, tetapi kesusahan tetap ada, penderitaan tetap ada, itu pasti membuat kita jadi tawar hati saudaraku. Dan yang ketiga saudaraku ya,
ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Jadi fokus kepada masalah, fokus kepada keadaan. Masalah itu, situasi itu pasti akan kelihatan. Tapi kita mau fokus kemana? Kalau kita terus fokus ke situ, saudaraku, itulah yang membuat kita pasti tawar hati. Pasti kita bisa menyerah. Pasti kita jadi tidak semangat. Jadi dari 3 ayat ini saya mencatat 3 hal ini. Yang paling utama yang membuat kita tawar hati. Jadi biarlah hari ini kita belajar kalau ini yang menjadi dasarnya gitu, yang menjadi faktor utamanya, ya berarti kita juga perlu mencatat dalam diri kita gitu ya. Ketika kemerosotan terjadi, ketika penderitaan terjadi, atau ketika kita terlalu fokus kepada masalah, itulah yang membuat tawar. Sehingga ketika hati kita mulai tawar, mulai tidak semangat, saudaraku, kita koreksi bagian yang mana yang perlu kita rubah gitu ya. Supaya kita bisa ada kekuatan, bisa ada pertolongan. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar saudaraku ya. Kalau dari 3 ayat pertama ini 3 hal yang paling sering membuat kita menjadi tawar hati. Dan dari firman hari ini saudaraku, kalau dikasih judul tidak tawar hati, kita mau belajar bagaimana untuk tidak menjadi tawar hati. Biarkan ini kita belajar karena bagaimanapun ini pasti terjadi gitu ya. Kita kalau mungkin hari ini keadaan kita baik, kita pikir, "Ah, nggak mungkin lah, usahaku lagi bagus, nggak mungkin lah, nggak mungkin rugi. Ah, aku sehat, aku udah periksa, semua sehat. Oh, anak-anakku baik, anak-anak keluar." Saudaraku, ketika keadaan baik kita berpikir tidak mungkin menjadi tidak baik. Tetapi semua itu bisa terjadi karena ternyata nanti kita juga akan belajar kenapa ada penderitaan, kenapa ada kesusahan. Itu tidak semata-mata terjadi tetapi ada tujuan Tuhan. Nah, kita pertama belajar ya saudaraku ya, kita mempersiapkan diri kita belajar supaya kita tidak tawar hati. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita harus mengerti supaya ketika diperhadapkan kita bisa melewati, bisa menghadapi. Kita tidak bisa lari dari keadaan, tidak bisa lari dari situasi. Apalagi memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus lewati itu, kita harus hadapi itu. Ya berarti kan kita harus belajar. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi modal kita, apa yang menjadi kekuatan kita. Kembali ke 16 saudaraku ya. Ini yang pertama saudaraku ya. Saya baca ulang, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi ada 2 badan saudara, ada dua tubuh. Tubuh eh, lahiriah, tubuh batiniah. Manusia jasmani, manusia rohani, saudaraku. Nah, manusia jasmani sudah dikatakan fana. Tetapi yang rohani ini saudaraku, ini yang abadi. Ini yang tetap akan ada. Makanya dia yang bisa menopang. Nah, ini nomor 1 saudaraku ya. Ini yang harus benar-benar nomor 1 menjadi modal kita untuk tidak tawar hati. Kita membangun manusia batinia kita, membangun rohani kita. Kenapa? Karena manusia rohani itulah yang tetap abadi, yang tidak akan binasa. Kalau Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh itu tidak binasa saudaraku, tapi manusia fisiknya akan kembali menjadi tanah seperti debu. Tetapi roh akan kembali kepada penciptanya. Kalau dia memang ada di dalam keselamatan, dia akan kembali. Jadi itu tidak binasa. Makanya di sini firman Tuhan ajarkan di ayat 16, manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya kita harus membangun. Makanya kenapa kita perlu ibadah, kita perlu berdoa. Ya kita mau membangun manusia batinia kita saudaraku, manusia rohani kita. Karena untuk memiliki manusia rohani yang benar, yang ada di dalam yang benar itu ya berarti ada di dalam kebenaran, ada di dalam Tuhan. Karena roh itu juga ada roh Tuhan dan ada roh jahat. Nah sekarang rohani kita dibangun dari yang mana? Kalau kita belum percaya Tuhan, kita belum mengenal Tuhan, ada roh yang lain yang mau menguasai kita. Nah, roh itu yang justru mau membinasakan kita. Tetapi kalau kita mau hidup, kalau kita mau selamat, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus ada di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah keselamatan kita. Nah, jadi ini yang utama saudara. Kalau dikatakan manusia batinia kami dibaharui
dibaharui. Berarti kan diperbarui ya, setiap hari diperbarui. Saya merasakan itu saudaraku ya. Begitu bertobat, percaya, mengenal Tuhan, saya merasakan dibaharui. Dulu berpikir, oh saya sudah percaya, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah tahu. Tanpa saya menyadari bahwa di dalam hidup saya, di dalam rohani saya, masih banyak roh yang lain yang menguasai, yang berasal dari keturunan, yang berasal dari nenek moyang, yang berasal dari dunia ini. Ya, kelemahan-kelemahan saya yang dimanfaatkan, ada roh yang menguasai kelemahan-kelemahan itu. Ya, itu kan semua nggak kelihatan. Jadi kita tidak tahu, kita tidak menyadari. Tetapi saya mengerti ya, menyadari begitu saya bertobat, ya itulah yang Tuhan kerjakan. Rohani kita dibaharui dari kesehari ke sehari. Makanya kenapa kita perlu datang kepada Tuhan saudaraku ya, untuk memperbaharui rohani kita, untuk membersihkan rohani kita, sampai kita dimurnikan, sampai kita dikuduskan, dan kita menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Tidak lagi ada yang menguasai yang lain. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tetapi untuk kita benar-benar dikuasai Tuhan, ya firman Tuhan juga katakan, kalau kamu sungguh-sungguh dimerdekakan, ya Tuhan sudah memerdekakan kita, tetapi supaya sungguh-sungguh merdeka, kita harus mempersembahkan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dimerdekakan, untuk dikuasai Tuhan. Jadi makanya kalau ayat pertama katakan, manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku lihat ya, dari sehari ke sehari. Berarti kan hari-hari kita itu sangat pengaruh ya. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita melewati hari-hari kita, itu sangat mempengaruhi pembaruan rohani kita. Ya kalau kita benar-benar hari-hari kita menuju ke Tuhan, kita membawa ke Tuhan, saudaraku kita terus ya apa ya mempersembahkan kepada Tuhan, saya percaya itu yang akan memperbarui kita. Kalau firman Tuhan katakan aja dibarui dari sehari ke sehari, berarti kan memang step by step ya, dikerjakan terus-menerus sehari, sehari, sehari. Nah, waktu saya mempersiapkan ayat ini saya renungkan, oh ternyata itu yang Tuhan kerjakan ya. Jadi kenapa bicara bertobat itu memang ya dibaharui terus, dibaharui terus. Ada pelajaran baru lagi, ada pengertian baru lagi, ada yang baru lagi. Ya sedangkan makanya ketika kita sedikit aja tidak mau tunduk, sedikit aja tidak mau menyerah, ya banyak yang hilang. Banyak kesempatan yang hilang, banyak pengertian yang hilang. Ya memang tidak gampang. Tetapi ini dia saudaraku ya. Jadi kunci untuk tidak tawar hati, untuk tetap kuat, tetap semangat. Hanya ketika kita mau membangun rohani kita dan membawa hidup kita sehari demi sehari, setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Dengan jalan itu rohani kita dibarui, dengan jalan itu kita tidak tawar hati, dengan jalan itu kita ada kekuatan saudaraku ya. Yang kedua di sini saya dapat ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini poin penting saudaraku ya. Bagaimana kita meresponi masalah, bagaimana kita meresponi keadaan, meresponi penderitaan. Saudaraku, mungkin firman ini kelihatannya kok ngomongnya gitu banget ya, penderitaan ringan. Ya mungkin ketika kita menjalani ini nggak ringan, ini berat buat aku. Tapi kenapa firman Tuhan katakan penderitaan ringan, ya buat orang yang sudah mengerti, yang sudah menyadari, ya sebenarnya di sini dikatakan ya, penderitaan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, bahwa di balik setiap masalah, keadaan situasi yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga itu menyebabkan penderitaan, tekanan dalam hidup kita, itu ada tujuan Tuhan. Dan di sini dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sehingga kenapa dia katakan penderitaan ringan? Karena apa yang dihasilkan dari itu jauh lebih besar. Ya, memang ketika diperhadapkan rasanya malu. Ya, saya banyak belajar saudaraku ya dari setiap keadaan, situasi. Ya, kenapa diizinkan ekonomi belum baik, belum pulih, tidak ada. Ya ternyata dari keadaan itu belajar, oh ternyata saya orangnya belum percaya, masih suka mengandalkan orang lain, masih suka berharap orang lain. Terus ya ternyata banyak hal gitu ya masih belum bisa mengatur. Ya jadi saudaraku, jadi kalau masalah itu terjadi tidak semata-mata begitu aja. Tetapi ternyata memang ada yang dipelajari. Oh ya banyak hal lah saudaraku ya. Jadi saya justru memang ketika diperhadapkan rasanya kok gini, rasanya malu, rasanya mau menyerah, rasanya bingung. Ya tetapi di dalam keadaan-keadaan itu saya bersyukur ya. Tuhan itu memang baik, Tuhan itu mengasihi kita saudaraku. Jadi
ayat 17 ini saudaraku, biarlah ayat ini juga menjadi kekuatan buat kita gitu ya, bahwa di balik penderitaan itu dikatakan mengerjakan kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Ya, jadi kalau tadi di atas ayat 16, rohani kita itu mau dibarui dari sehari ke sehari, ya ketika Tuhan bekerja, pastinya itu mendatangkan kesusahan, pastinya mendatangkan tekanan, masalah, penderitaan buat kita. Tetapi kalau kita ingat, ini untuk memperbarui aku, memperbarui roh aku, itu membuat kita tetap mau mengerjakan, mau bertahan. Memang dengan kekuatan kita nggak bisa saudaraku. Saya juga merasakan itu, banyak nangisnya, banyak sedihnya, banyak tawar hati, stres, bingung, depresi mungkin. Tetapi dengan terus apa ya, walaupun dibilang percayanya up and down, tetapi karena masih terus berdoa, masih terus berharap, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Walaupun nggak ngerti nangis, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya merasakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Jadi saudaraku, ini biar lewat ini kita jadi bangkit juga. Mungkin masalah masih ada, mungkin lagi berat-beratnya, tekanan masih ada. Tapi ingatlah bahwa tujuan Tuhan itu mau memperbaharui rohani kita. Dan di sini dikatakan mau menyatakan kemuliaan yang lebih besar, melebihi segala sesuatu. Yang mau dibuang itu kelemahan kita. Ya mungkin sifat kita yang tidak baik, sifat egois, sifat berharap orang lain, bohong, takut, khawatir, ya tidak percaya Tuhan, mengandalkan, sombong. Ya kita nggak tahu saudaraku, apa yang Tuhan mau barui. Tetapi itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi kalau saat ini kita sedang diperhadapkan, ayat ini katakan bahwa Tuhan sedang mengerjakan. Tuhan sedang bekerja. Makanya bagiannya kita apa? Kita menyerah dan kita terus berharap meminta kekuatan Tuhan supaya Tuhan bebas bekerja. Dan di sini ada 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Memang ketika kita fokus kepada keadaan, situasi, saya juga mengalami saudaraku, pastinya yang ada itu stres, takut, khawatir gitu ya. Iya, karena kita merasa, waduh gimana ini? Gimana ini? Ya kalau sakit makin, aduh ini gimana sakitnya makin parah, kata dokter begini, oh gimana ini uang nggak ada, gimana ini. Pasti begitu saudaraku ya. Tetapi di sini dikatakan tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan tak kelihatan. Berarti kan fokus kita ya. Jadi yang ketiga saya tangkap gitu ya. Kalau yang kedua, yang pertama tadi saudaraku, Tuhan mau memperbarui manusia rohani. Yang kedua, bahwa di balik penderitaan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi buat hidup kita, yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, fokuskan kepada Tuhan. Ya, jadi apa yang saudaraku bisa kerjakan memang nggak kelihatan kan di sini dibilang ya, kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita fokus kepada Tuhan dengan terus Tuhan, ya jujur itu jauh lebih baik. Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir, aku bingung, aku nggak ngerti, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Ya, saya juga terus saudaraku ya, belajar mengerjakan itu, belajar berfokus kepada Tuhan, belajar melihat yang tidak kelihatan, belajar untuk percaya. Yaitu memang dimulai dari yang kecil. Ya, kalau belum bisa baik, pokoknya kecil. Belajar buat tekun, belajar buat setia, percaya. Ya, kemarin kan lewat apa ya, eee, komselnya kita juga bahwa ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu tidak sia-sia, saudaraku ya. Jadi ya itu juga menguatkan saya. Berarti kan kita fokus, aku percaya kalau aku ibadah, kalau aku berdoa, kalau aku tekun, Tuhan pasti tolong. Kita fokus di situ terus walaupun keadaan ini tidak baik. Itu kan seperti berlawanan saudaraku. Tetapi yang ketiga, bagaimana kita juga bisa menang, tidak tawar hati, fokusnya terus kepada kebenaran kepada Tuhan. Ya kalau firman Tuhan katakan ibadah itu mengandung janji, tidak sia-sia, ya berarti itu yang kita terus kejar. Makanya di sini kan dibilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Itulah yang Paulus kerjakan sehingga akhirnya masalah itu tidak mengintimidasi. Ya, supaya kita belajar dan saya percaya itu membuat kita juga tidak tawar hati saudaraku ya, tetapi, membuat kita semakin kuat. Kenapa, kita fokus kepada Tuhan? Saudaraku kita baca ya mulai dari 5 ayat 1 ya. Jadi fokusnya itu kepada yang tidak kelihatan. Kenapa kita harus fokus? Nah baca ya dari 2 Korintus 5:1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku lihat,
bahwa tujuan kita memang bukan dunia ini. Tujuan kita kepada Tuhan dan pada akhirnya di dunia ini akan selesai. Tetapi di sini janji Tuhan. Tetapi saudaraku, walaupun kita masih di dunia ini, jasmani kita ini kan juga dibongkar. Tadi kan dibilang mau dibaharui, mau digantikan. Dan di sini dikatakan saudaraku ya, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudaraku, Tuhan sudah menjamin bahwa Tuhan memberikan kediaman yang lebih baik, tubuh yang lebih baik, tempat tinggal yang lebih baik. Jadi kenapa kita fokus kepada Tuhan? Karena Tuhan yang punya janji buat saudaraku dan saya. Kita punya tempat kediaman yang lebih baik. Ya saya percaya tubuh rohani kita itu dibangun mulai dari saat kita masih di dunia ini, saudaraku. Justru sekarang dibangunnya. Sehingga pada saat kita selesai di dunia ini kita sudah punya rumah di sana. Kenapa? Kita sudah bangun itu dari sekarang. Makanya kalau Tuhan janji, Tuhan menyediakan tempat kediaman bagi kita di surga. Dan di sini kan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berarti kan bukan kekuatan kita lagi saudaraku. Jadi kenapa memang kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik. Dan itu bukan nanti, dari sekarang. Justru kita sekarang sedang membangun sesuatu yang baik dari hidup kita. Kalau yang tidak baik itu terus diperlihatkan, dibongkar, ditunjukkan sama Tuhan, ya justru kita merendahkan hati. Bukan kadang-kadang, aduh kok seperti kok Tuhan gitu banget ya, kok aku seperti dipermalukan, ditunjukkan. Justru saudaraku, kalau yang tidak baik itu ditunjukkan saudaraku, itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan mau memperlihatkan yang tidak baik dalam hidup kita, tapi Tuhan gantikan yang lebih baik. Ya saya merasakan begitu ya. Kenapa Tuhan katakan 1 Yohanes 1:9, jika mengaku dosa dia setia dan adil. Berarti kan justru ketika kita menyadari dosa, dikatakan dia setia dan adil, dia akan mengampuni, menyucikan dan menguduskan. Malah dia membebaskan, malah dia melepaskan, malah dia memurnikan, malah dia menggantikan. Jadi ini dia saudaraku ya, kenapa kita fokus kepada Tuhan? Karena Tuhan menjanjikan yang lebih baik dari yang ada sekarang. Yang jasmani ini dibongkar, tapi Tuhan sudah punya tubuh yang lain. Jadi saudaraku, relakan apa yang tidak baik itu. Relakan kalau hari ini kita lagi diproses, lagi dibentuk dengan masalah, diperhadapkan, dibongkar, diperlihatkan kelemahannya, kekurangannya, relakan saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sedang membangun tempat kediaman yang kekal yang jauh lebih baik. Nah, ayat 2 ya. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya saudaraku, saya baca lanjut sampai 5 ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Maaf sampai 4 ya saudaraku ya. Saudaraku perhatikan dari ayat 2 sampai ayat 4. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Ya saudaraku lihat ya. Ternyata kan memang jasmani kita ini yang terbatas ya. Jasmani ini yang terbatas saudaraku, yang tidak punya kekuatan, ya ada saatnya lemah, ada saatnya nggak baik saudaraku ya. Itu yang membuat kita mengeluh. Itu yang karena kenapa ya? Kekuatan kita terbatas saudaraku ya. Dan di sini kan kita rindu mengenakan, ya kita rindu yang dari Tuhan. Ya karena memang seperti tadi, jadi ada dua tubuh. Tubuh jasmani ini terbatas. Ya tubuh jasmani juga termasuk saudaraku ya. Kalau diperlakukan tidak baik, emosi, marah, kecewa, itu juga itu jasmaninya kita terbatas, dicubit sakit, dipukul sakit, ya ketika diperlakukan tidak baik, tidak punya kekuatan. Tetapi ada tubuh yang lain, tubuh rohani saudaraku. Tubuh rohani itu yang berasal dari Tuhan, yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga mungkin ketika kita mungkin diperlakukan tidak baik, harusnya kita kecewa marah, tetapi karena ada kekuatan Tuhan, kita bisa menghadapi. Tetapi di sini saudaraku ya, di sini kan dikatakan ya rindu. Jadi kita rindu mau lebih baik lagi. Kita rindu nggak seperti ini. Ya kalau kita udah bertobat kan kerinduan kita lebih baik. Benar nggak saudaraku? Ya saya suka gitu. Kenapa sih aku masih gini ya? Tuhan aku nggak mau kayak gini. Aku nggak mau marah-marah. Saudara ngalamin nggak begitu? Ya kan kadang-kadang ketika kita menyadari, ih kok aku masih kayak gini aja ya. Pasti kita kesel ya sama diri kita. Pasti kita marah gitu kan ya. Ya tetapi habis itu kan ada dua. Mau menyerah kepada keadaan atau mau bangkit lagi. Enggak, aku mau berubah.
Aku mau pakai yang dari Tuhan karena dan di sini kan mengeluh berarti semua orang sama gitu ya. Semua orang kan sama. Kalau dia 3 katakan, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kalau kita udah percaya Tuhan, pasti kan kita pinginnya maunya baik. Pinginnya menang, nggak berbuat dosa lagi, itu pasti semuanya kita begitu saudaraku. Tetapi kenapa belum saudaraku? Ayat 4 ini kuncinya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Saudaraku ternyata perubahan itu nggak bisa ditutup aja, di cover aja nggak bisa. Jadi bagaimana perubahan itu terjadi? Ternyata yang lama harus dibuang, yang baru dipakai. Jadi di sini kan dibilang ya, selama masih di dalam kemah ini mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi ada tekanan karena fisik kita terbatas, jasmani kita terbatas. Di sini dibilang kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Berarti kan kita nggak bisa munafik, kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa pura-pura. Selama kita masih pura-pura, itu yang membuat kita mengeluh. Ya justru saudaraku, nggak bisa, karena di sini kan, dikatakan ya, mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Yang lama itu pasti kalah saudaraku, nggak bisa. Jadi, ke apa ya, daging itu pasti akan kalah. Makanya justru kalau kita mau menerima yang baru, yang lama itu harus dibuang. Jadi kalau kedapatan nih, wah ini masih belum baik, ya buang, ya buang. Jadi nggak bisa di-cover. Kalau di-cover saudaraku, itu pasti akan kalah. Mau sampai kapan? Ya namanya fana, terbatas. Mau sampai kapan, pura-pura kuat, pura-pura sabar, pura-pura bisa. Nggak bisa saudaraku ya. Justru dari awal memang kita perlu minta hikmat Tuhan ya. Kalau memang kita nggak bisa, ya kita harus dari awal tuh menghadapi. Jadi ini yang saya tangkap gitu ya, bahwa, kita tidak bisa pakai 2 tubuh. Memang kita harus ambil keputusan, yang lama harus dibuang, kita harus pakai yang baru, gitu ya. Kan tadi Tuhan udah, menjanjikan, Dia akan memberikan yang baru. Nah, kalau Tuhan punya janji memberi yang baru, berarti berikutnya apa? Kita harus punya keputusan dalam hidup kita, "Aku mau hidup baru, aku mau bertobat, aku nggak mau lagi." Cara hidupnya berubah. Nah, ya itu saudaraku waktu saya dapat ayat ini, saya pikir ya ini jawabannya gitu ya. Kenapa jadi berat? Kenapa jadi stres? Ya kenapa? Udah tahu kebenaran, udah tahu firman, tetapi masih mengerjakan dengan cara yang lama. Nggak akan bisa, nggak akan nyambung saudaraku, pasti kalah. Pasti kalah, akhirnya yang ada apa? Stres gitu ya. Karena susah buat jujur, karena saya orangnya saya nggak bisa jujur, jadi jadi nggak berani ngomong, itu tetap nggak bisa. Jadi poinnya di sini saudaraku, tidak ada cara lain. Ya kalau kita masih sering tawar hati, tidak, kita harus ambil keputusan. Kalau sudah tahu yang benar, sudah tahu Tuhan punya janji, ambil keputusan, pilihlah yang baik, pilihlah yang benar, ya. Jadi nggak bisa gitu ya, pakai, baju yang lama, tapi, pakai baju yang lama juga, terus pakai cara yang lama tapi di-cover, nggak bisa. Yang ada tuh yang lama harus benar-benar dibuang, pakai baju baru. Karena justru ketika kita masih pakai yang lama, disitulah sebenarnya tekanan itu. Ya selama kita masih mendua hati, masih ragu-ragu gimana ya, aduh tapi kan susah, ya itu akan jadi susah. Tetapi ketika kita benar-benar mengambil keputusan, ya pokoknya apapun yang terjadi aku mau ikut Tuhan. Nah keputusan itu sangat penting. Nah ini yang kedua saudaraku ya, kenapa kita harus fokus sama Tuhan, karena Tuhan yang berjanji. Yang kedua, ya memang, eee, Tuhan mau menggenapi kalau kita juga benar-benar mau ikut Dia. Ya Tuhan berjanji, "Aku akan tolong." Tapi kalau kita tidak ambil keputusan, saudaraku, makanya kenapa kita harus fokus ke Tuhan ya kita harus komitmen, harus ambil keputusan. Pokoknya aku mau melakukan yang dari Tuhan. Karena dengan cara itu Tuhan bisa bekerja. Karena yang lama dibuang, yang baru dipakai. Nah ini saudaraku yang berikutnya gitu ya. Bagaimana bagaimana supaya, lepas dari tekanan, lepas dari himpitan, ya kita jangan lagi mendua hati, ambil keputusan, ikut Tuhan. Ya sudah, kalau sudah ikut Tuhan, walaupun hari ini belum baik ya, pokoknya aku mau ikut, ambil keputusan dulu. Dan jangan pakai cara yang lama lagi. Berarti misalnya kalau, begitu ditekan, waduh nggak enak, ya udahlah bohong aja. Jangan lagi, ya udahlah walaupun dimarahin aku harus jujur. Ya udahlah, pinjam aja, itu juga udah nggak bisa lagi. Ya udahlah,
eee, jadi nggak bisa Saudara, berarti kan walaupun aku harus dimarahin, aku harus hadapin. Walaupun susah, walaupun harus malu, ya kita harus hadapin. Supaya tekanan itu justru lepas. Ya kenapa tekanan itu berat? Ya karena kita mendua hati. Firman Tuhan juga bilang orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Lanjut lagi di ayat 5 ya. Di sini dibilang Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ini yang luar biasa saudaraku. Tadi kan saya bilang kita harus fokus sama Tuhan. Kenapa? Tuhan punya janji. Yang kedua, Tuhan mau menggenapi kalau kita komitmen. Kita ambil keputusan ikut dia. Dan yang luar biasanya yang ketiga dari ayat 5 ini. Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya saudaraku, waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan ampuni saya gitu ya. Mungkin kita yang sering tidak mengerti, tidak menyadari. Ya betapa Tuhan tuh terlalu ajaib, terlalu luar biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan sendirian. Tuhan tidak pernah melepaskan sebenarnya. Di sini jelas sekali dikatakan Allah yang justru mempersiapkan kita. Jadi apapun yang terjadi itu, yang akan terjadi sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan. Kita tidak dibiarkan jalan begitu aja. Ya akhirnya saya menyadari, tetapi kenapa kalau aku merasa sepertinya dibiarkan? Ya berarti waktu Tuhan mempersiapkan nggak mau dengar, nggak mau ikut. Jadi harusnya dipersiapkan, kalau ikut pasti bisa. Ya namanya dipersiapkan, contohnya kita mau pergi, ya mempersiapkan, jangan lupa bawa ini, bawa itu. Ya kalau kita benar-benar mempersiapkan, di barang kita mau pergi jauh terus udah diingetin bawa ini, bawa itu, pakai ini, pakai itu, kerjakan ini, kita kerjakan, kita persiapkan dan kita bawa. Waktu kita berjalan kita punya. Tapi waktu dipersiapkan kita nggak mau, bawa ini, udahlah nggak usahlah berat banget bawa itu, nggak usahlah ini juga cukup lah, nanti kamu enggak lah. Ya menurut pikiran kita, aduh terlalu berat, terlalu ribet, terlalu repot. Ya kita akhirnya udahlah ini aja cukup. Ternyata begitu di sana, aduh coba ya aku bawa ya, coba tadi aku bawa. Nah pasti rohani kita juga begitu saudaraku. Tuhan mempersiapkan, tapi kita yang nggak mau dengar, kita yang nggak mau merasa berat, kita yang nggak mau dengar. Akhirnya ketika diperadabkan kita merasa, kok Tuhan biarin aku ya, kok Tuhan nggak tolong aku. Tapi waktu ayat ini saudaraku ya, ya Tuhan justru mempersiapkan. Jadi benar-benar ya saya merasakan, berarti kan kalau kita sadar kita perlu merendahkan hati ya, Tuhan ampuni saya gitu ya. Nggak mungkin Tuhan tidak mempersiapkan, Tuhan nggak biarkan, justru Tuhan mempersiapkan, bahkan di sini mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Roh Kudus sudah diberikan. Tetapi kalau kita yang nggak mau bersekutu dengan Roh Kudus, kita yang nggak mau dengar suara Tuhan, kita yang nggak mau peka, ya berarti kan sama aja. Walaupun dipersiapkan, walaupun dikaruniakan Roh Kudus, tapi kalau nggak diterima, nggak didengar, nggak disambut, diabaikan, ya akhirnya menghadapi tidak bersama Tuhan tapi dengan kekuatan sendiri. Akhirnya perasaannya, kok aku cuma sendirian? Ya akhirnya jadi tawar pastinya. Karena merasa tidak ditolong, tidak. Ya merasa dibiarkan sendirian, tapi ini ayatnya. Makanya waktu saya baca ini saudaraku ya walaupun udah berapa kali baca, udah sering baca juga, tapi waktu mempersiap ini ya tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Jadi ini saudaraku ya, kita harus tahu benar-benar Tuhan bilang dia mempersiapkan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau benar itu karena Tuhan, kalau benar itu karena kehendak Tuhan, Tuhan tidak biarkan. Tuhan pasti mempersiapkan kita. Makanya sebenarnya harusnya kita takut ya kalau kita tidak bertanya sama Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak berdoa. Kenapa? Ya kalau kita sendirian, siapa yang kuat, siapa yang sanggup. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan mempersiapkan dan Tuhan memberikan rohnya gitu saudaraku. Makanya di sini selanjutnya, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kenapa pada akhirnya Paulus bisa tabah, bisa kuat, karena dia udah mengerti, udah tahu bahwa bukan dunia ini, tetapi ada yang dari Tuhan yang lebih baik. Bukan apa yang dilihat mata. Ya jadi ternyata bicara tabah dan kuat itu
datangnya dari Tuhan juga. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku, ada kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa, hati kita bisa tabah. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ya, dia menyadari selama tubuh ini masih ada, masih bisa jauh dari Tuhan. Masih bisa melawan Tuhan, masih bisa berontak, masih bisa. Berarti siapapun itu manusia, selama masih punya tubuh, masih bisa jauh dari Tuhan. Tetapi di sini dikatakan dia hidup karena percaya. Jadi jasmani ada, tetapi rohani dibangun. Dan itu yang dibangun, dia mau percaya kepada Tuhan. Jadi walaupun mungkin ada momen-momennya mungkin bisa marah, kecewa, tetapi karena hati dia bersama dengan Tuhan, itu bisa dikalahkan. Jadi lihat saudaraku, ternyata seorang Paulus pun masih mengatakan itu. Dia menyadari, dia bilang kan, selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Dia menyadari itu. Berarti kan kita juga harus menyadari bahwa siapapun kita tanpa kecuali masih bisa dijauhkan dari Tuhan. Karena masih ada tubuh yang berlawanan dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi kekuatan itu bahwa ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan. Makanya dikatakan kami hidup karena percaya bukan karena melihat dan tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, kesukaannya lebih kepada Tuhan. Kesukaannya bersekutu dengan Tuhan. Kesukaannya yang dari Tuhan. Bukan lagi untuk memuaskan keinginan dia sendiri tetapi kesukaannya udah yang dari Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Jadi ketika orang sudah percaya kepada Tuhan, keadaan itu, situasi itu, jasmani itu tidak lagi mempengaruhi. Jadi walaupun hari ini baik atau tidak baik, di sini dikatakan yang dia cari perkenanan Tuhan. Kenapa saudaraku? Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Pada saatnya saudaraku, di sini hidup kita ini akan menuai. Benar-benar akan diperhadapkan apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau pada akhirnya kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau benar bersama Tuhan pasti mendapatkan yang tidak baik. Tapi kalau berlawanan dengan Tuhan sudah pasti hanya akan ada penderitaan, kesusahan. Ya, jadi hari ini saudaraku yang mungkin banyak ya masalah, banyak keadaan-keadaan yang membuat kita tawar hati saudaraku. Tapi biarlah firman ini mengingatkan kita ya menjadi dasar, menjadi kekuatan apa ya untuk kita ingat gitu ya bahwa memang dunia ini fana akan berakhir. Makanya kita butuh rohani kita dibangun supaya kita punya kekuatan. Dan bahkan selama kita masih hidup di dalam dunia ini, setinggi apapun imannya, daging ini masih bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan ada rohnya di dalam kita. Ada kuasanya dalam kita. Sehingga buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun daging ini mau melemahkan, ya bohonglah kalau sakit nggak mengeluh pasti terasa. Pasti terasa dan spontan pasti masih aduh sakit. Ya tetapi yang membuat bisa kuat karena ada kekuatan Tuhan. Ketika diperlakukan tidak baik, dikecewakan juga pastilah jasmaninya itu pasti terasa. Tetapi ada kekuatan yang lain yang membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita tidak kalah, tetapi membuat kita bisa datang sama Tuhan, bisa berkenan bahkan akhirnya kita memperoleh apa yang patut kita terima. Jadi hari ini saudaraku, ya biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita semua gitu ya. Kalau judulnya tidak tawar hati, ya ternyata ini kan adalah bagian dari proses ya bahwa untuk menjadi tidak tawar hati itu tidak terjadi seketika, tetapi itu dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi berarti bagaimana kita membangun manusia rohani kita setiap saat, setiap waktu. Oke, hari ini sudah baik, tingkatkan lagi. Oh, hari ini jatuh, berarti bangun. Bersihkan diri lagi, bangkit lagi, kerjakan lagi. Pokoknya intinya kalau kita terus mau membangun manusia rohani kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang menjadi tubuh kita. Sehingga jasmani ini tidak bisa mengalahkan. Tetapi yang dari Tuhan menguatkan kita. Dan akhirnya kita tidak tawar hati. Bahkan ketika menghadapi maut sekalipun kita bisa
percaya, bisa kuat karena kita percaya ada Tuhan, ada janji Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari saya mengundang kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengajari kami, Kau selalu mendidik kami Bapa. Kau tidak pernah membiarkan kami, bahkan hari ini kami tahu dari firman-Mu bahwa Engkaulah yang mempersiapkan kami ya Bapa. Kau mempersiapkan anak-anak-Mu untuk bisa menghadapi, untuk bisa menjalani, untuk bisa melewati, untuk bisa menang. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami ya Bapa, kalau sering kali kami masih berlawanan, kami berontak Tuhan Yesus, kami tidak percaya, kami menyerah bahkan juga tawar hati. Tuhan ampuni Bapa, biarkan siang hari ini kami belajar dari firman-Mu untuk menjadi yang tidak tawar hati Bapa. Biarkan firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan berkuasa atas firman-Mu, berkuasa atas setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini Bapa. Biarkan urapan-Mu mengalir, kekuatan-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, firman-Mu bekerja ya Bapa. Membukakan setiap hati, membukakan setiap pikiran ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang mempersiapkan, bahwa Engkau Tuhan menyediakan yang lebih baik lagi Bapa. Kau memberikan kekuatan, Kau yang punya janji, dan Kau mau menggenapi di dalam setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya setiap anak-anak-Mu yang siang hari ini menghadapi tekanan, himpitan, menghadapi masalah, menghadapi kesusahan, menghadapi kelemahan, tidak menjadi tawar hati, tetapi menjadi dikuatkan, dan apapun intimidasi iblis, kekuatan iblis, belenggu iblis semuanya dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu, hamba-Mu terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Biarkan urapan-Mu yang meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakan ibadah kami siang hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah bergabung siang hari ini, apapun yang sudah dikerjakan lewat ibadah, lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan Bapa, Tuhan sempurnakan sehingga benar-benar melalui ibadah ini mendatangkan kekuatan baru, mendatangkan hikmat yang baru, pengertian yang baru, yang memberikan sukacita bagi setiap anak-anak-Mu. Sempurnakan ibadah setiap anak-anak-Mu, tutup bungkus semua dengan kuasa darah kudus-Mu. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam seluruh masalah pergumulan, dan Tuhan memberikan kekuatan, ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus, kalau nanti di akhir ibadah juga memberikan persembahan, berkati kuduskan setiap rupiah persembahan anak-anak-Mu untuk dapat dipakai mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mau menutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat siang.